Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiani, mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh, dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi sistem perkemihan yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan erythropoietin serta melepaskan renin. 2. Menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. 3. Menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. 4. Membantu hepar untuk mendetoksikasikan racun selama kelaparan. Determinasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan organ yang berada di bawah bagian tulang rusuk belakang tubuh manusia. Walaupun hanya berukuran layaknya satu kepalan tangan, ginjal merupakan bagian tubuh yang sangat penting dan wajib dijaga. Ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Saluran kemih. Saluran kemih merupakan alur kolektif organ pembentuk, pengumpul, dan pengosongan urin. Uretra. Uretra adalah saluran yang berperan penting dalam mengeluarkan urin dari tubuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan mencoba untuk membahas salah satu bagian dari sistem perkemihan secara detail, yaitu ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dan sisi cekungannya menghadap ke medial. Terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut juga dengan hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa berkisar sekitar panjang 11,5 cm dengan lebar 6 cm dan tebal 3,5 cm. Dengan beratnya antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di antara vertebrata toraks 12 sampai labium 3. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter di sebelah kanan. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsularis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian, pada bagian korteks dan medula. Pada bagian korteks terletak superfisial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Di bagian medula sendiri terletak legih profundus, banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalir ultrafiltrasi urin. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron kortikalis dan nefron juxtamedularis, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron kortikalis terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Sedangkan nefron juxtamedularis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak di dalam korteks
dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang lebih panjang dan turun jatuh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik kembali ke korteks. Saraf ginjal terdiri dari kurang lebih 15 ganglion. Ginjal mendapat persyarafan dari plexus renalis. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Kelenjar suprarenal di atas ginjal menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Ginjal mempertahankan hemostatis stabil volume, komposisi elektrolit dan osmolaritas, sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan keluar dari ginjal melalui vena renalis. Darah yang melewati ginjal sekitar 1,2 sampai 1,7 liter per menit. Ginjal berfungsi untuk mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan, dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Yang ketiga, ginjal akan berusaha mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal akan mengekskresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. 4. Mensekresikan sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari asam urat dan kreatinin. Dengan bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia asing. 5. Untuk produksi hormonal, eritropoietin, ginjal membantu proses pembentukan sel darah merah. 6. Produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal akan mensekresikan hormon renin dalam mengatur tekanan darah. Pembentukan urin. Pembentukan urin terdiri dari 3. Yang pertama, tahap filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga, argumentasi atau sekresi atau pengumpulan. 1. Proses filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis menuju membran filtrasi. Darah difiltrasi di glomerulus. Glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsul Bowman. Hasil filtrasi di glomerulus disebut urin primer. Kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. 2. Proses reabsorpsi. Setelah proses filtrasi dan glomerulus terjadi, proses penyerapan kembali di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Semua glukosa dalam darah yang akan melewati ginjal umumnya akan diserap kembali. Namun, pada pasien dengan diabetes glukosa, darah yang berlebihan akan tetap dalam filtrat atau keluar bersama urin. Kemudian, proses sekresi. Proses sekresi adalah tahap akhir pembentukan urin. Saat proses reabsorpsi terjadi, pada saat yang sama, sisa dan zat ion hidrogen mengalir ke tubulus. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang akan dikeluarkan.
Urin kembali dikeluarkan, dialirkan dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan dikeluarkan saat berkemih. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.